Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelumnya rapihkan duduk barisan meja kalian dan simpan barang-barang yang ada di atas meja kalian ke dalam loker meja kalian. Oke, sudah semuanya? Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kali ini dapat dilancarkan, dimudahkan, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua kelasnya siapa? Oke, Budi pimpin doa teman-temannya. Baik, marilah kita buka pelajaran kali ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang terakhir. Rukun Islam apakah itu? Betul, rukun Islam haji. Yang kelima adalah haji. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menerangkan rukun Islam haji ini di PowerPoint dan kalian simak PowerPoint-nya lalu catat apa yang ada di PowerPoint tersebut. Oke anak-anak, haji yang seperti saya bilang itu adalah rukun Islam yang terakhir atau rukun Islam yang kelima. Nah, pembahasan kali ini kita ada 6. Yang pertama itu pengertian haji, yang kedua syarat wajib haji, yang ketiga rukun haji, yang keempat wajib haji, yang kelima sunnah haji, yang keenam muharramat haji, dan dam atau denda. Pembahasan pertama ialah pengertian haji. Haji secara bahasa adalah menyengaja, sedangkan secara istilah syara adalah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, di sini sekarang sudah jelas ya anak-anak. Jadi haji itu secara bahasa adalah menyengaja. Menyengaja apa? Menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi maksud dari istilah haji di sini ialah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang mana di situ meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan keridhoannya dalam waktu yang telah ditentukan gitu. Terus syarat wajib haji. Syarat wajib haji di sini ada 5 anak-anak. Yang pertama Islam. Tentu ya, orang yang melaksanakan haji di sini ia beragama Islam. Kalau kafir tidak sah hajinya. Tentu beragama Islam. Jadi tidak wajib dan tidak sah bagi orang kafir. Kemudian yang kedua ada balik. Balik itu tidak wajib bagi anak-anak kalau anak-anaknya mengerjakannya. Jadi dia itu sudah waktu balik dalam melaksanakan ibadah haji. Tapi tidak apa-apa kalau belum balik namun tidak wajib. Jadi tidak wajib bagi anak-anak kalau anak-anak yang mengerjakannya. Nah, yang ketiga ada berakal. Maksud berakal di sini ialah tidak wajib haji bagi orang gila atau orang bodoh. Yang keempat adalah merdeka. Maksudnya merdeka di sini tidak wajib haji bagi budak atau hamba sahaya kalau budak mengerjakannya hajinya sah. Apabila telah merdeka wajib melaksanakannya kembali gitu. Kemudian yang kelima, yang terakhir ialah mampu. Jadi tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Nah di sini sudah jelas ya anak-anak. Jadi haji itu memang ibadah wajib, tapi tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Jadi di sini Islam itu sangat memperhatikan umatnya gitu. Jadi
Mampu di sini baik mampu harta, kesehatan maupun aman dalam perjalanan gitu. Nah, poin yang ketiga adalah rukun haji. Ada 6 rukun haji. Yang pertama, ihram. Ihram di sini bukan tentang pakaian ihram ya, tapi di sini adalah berniat memulai mengerjakan ibadah haji atau umroh. Jadi niatnya untuk mengerjakan ibadah haji, begitu anak-anak. Kalau misalkan di sholat itu seperti awal mulanya ialah takbiratul ihram. Nah, di sini pada ibadah haji itu ialah ihram, berniat untuk mengerjakan ibadah haji. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Hadir mulai tergelincir matahari, yang artinya waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, yang ketiga ada tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Paham kan anak-anak? Tawaf itu yang mengelilingi Ka'bah, yaitu 7 kali putaran. Itu harus 7 kali putaran yang dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, dilakukan pada hari raya Nahar sampai berakhir hari Tasyrik. Pokoknya tawaf itu dikerjakan mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Nah, di sini juga pada tawaf itu ada macam-macamnya. Ada tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf yang dilakukan saat sampai di Mekah sebagaimana sholat tahiyatul masjid gitu. Nah, yang kedua tawaf ifadah, yaitu tawaf rukun haji. Nah, di sini nih anak-anak, tawaf ifadah yaitu tawaf rukun haji. Yang ketiga tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan Mekah. Yang keempat tawaf tahallul, yaitu tawaf penghalalan muharamat ihram, hal-hal yang haram. Yang kelima ada tawaf nadar, tawaf yang dinazarkan. Yang keenam ada tawaf sunnah. Yang keempat adalah sa'i. Sa'i ialah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Nah, di sa'i ini ada syarat-syaratnya tentu. Sa'i ini harus dilakukan setelah tawaf ifadah ataupun tawaf kudum. Yang kedua, dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Yang ketiga, dilakukan 7 kali perjalanan dari Sofa ke Marwah, dihitung sekali, dan dari Marwah ke Sofa dihitung sekali perjalanan pula. Jadi ngitungnya itu bukan Sofa terus Marwah gitu, tapi dihitungnya itu udah bolak-balik, Sofa Marwah 1, Sofa Marwah 2 gitu. Yang kelima adalah tahallul. Tahallul itu adalah, ya betul, mencukur atau menggunting rambut. Yang paling sedikit itu adalah 3 helai. Yang keenam adalah tartib. Tertib adalah mendahulukan yang semestinya dahulu dari rukun-rukun yang di atas. Jadi kita nggak boleh asal-asalan anak-anak dalam melaksanakan ibadah haji ini. Di sini sudah step by stepnya, dari ihram, wukuf di padang Arafah, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Sa'i itu yang mana harus dilakukan setelah melakukan tawaf. Yang kelima ada tahallul. Nah, gitu anak-anak. Poin keempat adalah wajib haji. Pada poin 4 wajib haji ini ada 7 poin. Yang pertama, 1. Berihram sesuai mikatnya. Berihram sesuai mikotnya. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina. Yang keempat, melontar jumroh Aqobah. Yang kelima, melontar jumroh ular, wastar dan Aqobah. Yang keenam, menjauhkan diri dari muharamat ihram. Yang ketujuh, tawaf wada. Poin kelima adalah sunnah haji. Sunnah haji di sini ada 3 poin, yaitu membaca talbiyah. Anak-anak paham kan membaca talbiyah? Yang biasa kalau siapa di sini
waktu TK atau waktu masa kecilnya pernah manasik haji gitu ya. Biasanya kita ngelantarin jumroh kan yang di situ, terus kemudian kita membaca doa yang mana doa tersebut adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarikalah. Ya, artinya aku taati panggilanmu ya Allah, aku penuhi dan tak ada serikat bagimu, dan aku taat padamu. Sesungguhnya puji-pujian, karunia dan kerajaan itu adalah milikmu, tiada serikat bagimu. Jadi di sini sunnah kita dalam haji itu adalah membaca talbiyah, yang mana membaca talbiyah ini adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarikalah. Yang kedua adalah melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum yang tadi seperti yang pada di poin pertama yang awal-awal, tawaf kudum disebut juga tawaf tahiyat, penghormatan, karena tawaf itu merupakan tawaf penghormatan bagi Ka'bah. Jadi kalau misal contohnya itu seperti kita ke masjid ya, kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah kalau di ibadah haji ini penghormatan kita kepada Allah yaitu melaksanakan tawaf kudum, yang mana seperti tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid gitu. Yang ketiga ialah membaca sholawat dan doa sesudah bacaan talbiyah, seperti bersolawat kepada Nabi setelah membaca talbiyahnya. Poin keenam, muharomat haji dan dam atau denda. Muharomat itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Ya, betul. Muharomat itu adalah larangan yang ada di ibadah haji. Jadi yang seperti saya bilang tadi, muharomat adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Nah, gitu. Meninggalkan muharomat haji termasuk wajib haji. Jadi, apabila salah satu muharomat itu dilanggar, wajib atas orang yang melanggarnya itu membayar dam atau denda. Jadi ketika kita melakukan muharomat ketika mengerjakan haji, itu wajib kita melaksanakan dam. Nah, muharomat yang pertama itu adalah senggama. Senggama itu pokoknya seperti menyium, menyentuh dengan syahwat, berbicara tentang seks antara suami dan istri. Nah, itu ketika mengerjakan haji hukumnya larang ya, dilarang oleh Allah ketika kita mengerjakan haji. Terus yang kedua ialah memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Jadi ketika kita berhaji itu kita tidak bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Yang ketiga, mengenakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita. Nah, terus yang keempat, memakai harum-haruman serta minyak rambut. Itu muharomatnya ya, memakai harum-haruman serta minyak rambut seperti minyak wangi kayak gitu. Yang kelima, menutup kepala bagi laki-laki. Yang keenam, melangsungkan akad nikah. Nah, jadi di sini kita nggak boleh dalam melaksanakan ibadah haji kita malah melangsungkan akad nikah di situ, karena kan kita ke Mekah itu ialah untuk beribadah, melaksanakan ibadah haji, bukan melangsungkan akad nikah, yang mana ihram niat kita itu adalah haji gitu. Yang ketujuh, memotong rambut atau kuku. Nah, di sini tidak boleh memotong rambut atau kuku. Yang kedelapan, sengaja memburu dan membunuh binatang darat atau memakan hasil buruan. Tidak boleh ya, anak-anak. Nah, kemudian dalam muharomat yang telah disebutkan tadi, di situ ada
damnya. Jika kita melakukan muharamat yang tadi, kita harus mengerjakan dam atau dendanya. Nah, berikut dam akibat dari bersenggama, yaitu menyembelih seekor unta. Jadi kita membayar dendanya itu menyembelih seekor unta. Namun jika kita tidak bisa, maka menyembelih seekor lembu. Nah, lembu itu kan domba. Jika tidak dapat, maka menyembelih 7 ekor kambing. Jika tidak dapat, maka memberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta setiap 1 mud atau 0,8 kilo, sama dengan 1 hari puasa. Hal ini dikiaskan dengan kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut bagi suami istri yang senggama di siang hari bulan Ramadan. Gitu anak-anak. Yang kedua, ketika kita muharamat mengenai berburu atau membunuh binatang buruan, damnya adalah memilih salah satu di antara 3 jenis berikut. Jadi boleh memilih ya antara 3-nya. Yang pertama, menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu atau dibunuh. Yang ketiga, bersedekah makanan kepada fakir miskin di tanah haram senilai binatang tersebut. Yang ketiga, berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap 1 mud berpuasa 1 hari. Terus yang ketiga itu damnya ketika mengerjakan salah satu dari larangan tersebut, seperti bercukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit, memakai minyak rambut, memakai harum-haruman kayak parfum kayak gitu ya. Nah, damnya itu dam tahyir. Dam tahyir itu seperti yang tadi, salah satunya yaitu di sini menyembelih seekor kambing atau berpuasa 3 hari atau bersedekah sebanyak 3 gantang atau 9,3 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Yang keempat, melaksanakan haji dengan cara tamatu atau qiron. Damnya dibayar dengan urutan sebagai berikut, yaitu memotong seekor kambing bila tidak mampu, maka wajib berpuasa 10 hari. 3 hari dilaksanakan sewaktu ihram sampai Idul Adha, sedangkan 7 hari lainnya dilaksanakan setelah kembali ke negerinya. Paham ya di sini? Nah, yang kelima, meninggalkan salah satu wajib haji sebagai berikut: ihram dari mikot, melontar jumroh, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina pada hari tasyrik, melaksanakan tawaf wada. Damnya sama dengan dam karena melaksanakan haji dengan tamatu atau qiron tersebut di atas. Baik, sekian presentasi yang telah saya jelaskan. Di sini apakah ada pertanyaan atau kurang paham mengenai pembahasan rukun Islam haji ini? Siapa yang ingin bertanya atau kurang paham, kurang jelas mengenai penjelasan saya? Jika tidak ada, mari kita cukupkan dan saya akan mengabsen terlebih dahulu ya sebelum ditutup. Absen pertama, Anissa Nurul Hidayati. Terus nanti tolong cek di Google Classroom, saya akan membagikan, saya telah memposting tugas untuk sekarang, yang mana tugas ini dikumpulkan paling lambat jam 12 malam. Bagaimana anak-anak? Bisa kan dikumpulkan tepat waktu ya? Oke, cukup sekian pembahasan pelajaran haji kali ini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.